Jual beli tanya dulu berapa harga, ya. Antara sampai kita itu ridho. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa dalam mazhab Syafi'i jual beli itu lebih mahal, lebih payah, lebih syadid, lebih ketat dan lebih kuat dibandingkan mazhab yang lain, terlebih-lebih dalam mazhab Abu Hanifah. Bila kita lihat dan kita bandingkan antara mazhab Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah, maka jual beli dalam mazhab Imam Syafi'i itu lebih kuat, lebih ketat dan lebih payah. Kita jual beli mesti ada namanya akad. Ku jual, ku beli mesti ada. Dalam mazhab yang lain ambil saja. Karena kata Imam Syafi'i ini adalah hak orang untuk merubah tempatkan hak orang itu kepada orang lain, memang mesti benar-benar redha, dan keridhaannya itu mesti dilapaskan, tidak dia itu dalam keadaan terpaksa, bukan sembarangan. Kalau sudah katanya kita makan hak orang lain dengan keadaan haram, maka tempatnya adalah neraka. Mana bata fi jasadi haram fanaru aula bihi. Siapa yang tumbuh dalam tubuhnya itu makanan yang haram, maka neraka tempatnya. Sebab itu sulit dalam muamalat. Dalam Syafi'iyah banyak syarat-syarat, ketat dia. Karena ini hak orang. Kalau hak Allah Subhanahu Wa Taala, oke, Allah Subhanahu Wa Taala mau mengampuni. Ya. Kalau hak Allah, Allah mau mengampuni. Kurang sedikit Allah ampun. Tapi hak manusia bagaimana? Sebab itu juga kalau dosa yang paling susah itu adalah dosa yang bersangkut paut dengan makhluk. Dosa yang bersangkut paut dengan makhluk itu susah. Tapi kalau dosa dengan bersangkut paut kepada Allah SWT, karena Allah Maha Pengampun, Ghaffar. Ya, kita mesti pergi ke rumah orang tersebut, minta kemaafannya. Kadang-kadang kita perjelaskan, minta maaf Tuhan, kenapa semalam itu saya mencuri ayam Tuhan, katanya. Oh, kurang ajar kau, rupanya pantas saja ayamku terus tidak ada telurnya. Dimaki bukan diberikan kemaafan. Ini yang kita hadapi sekarang, kadang-kadang orang tak memaafkan. Sebab itulah berbuat dosa, bersangkut paut dengan manusia itu sulit sekali untuk dimaafkan. Wa qalu, maka berkata mereka berinajjar, la natlubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak menuntut, tidak meminta harganya kecuali kepada Allah. Itu kata mereka. Tapi pada akhirnya Rasulullah juga bayar. Karena Rasulullah mendesak mereka, karena ini bukan sembarangan, ini masjid. Masjid. Kenapa dengan masjid? Karena Rasulullah SAW inginkan masjid itu benar-benar ikhlas, benar-benar tidak ada sangkut paut dengan orang yang memiliki tanah tersebut. Apalagi yang pemiliknya itu yatim piatu. Makanya Rasulullah SAW membayar tanah tersebut kepada dua orang anak dia daripada yatim piatu itu dengan 10 dinar. Kemudian ta'amara bi quburil musyrikin fanu bisa. Dan Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabatnya untuk mengolek kembali kuburan orang-orang musyrik. Oleh kembali. Tidak lagi di situ tempatkan. Bolehkah kita mengolek kuburan-kuburan orang-orang dahulu? Boleh dalam hukum Islam, tak boleh dalam hukum undang-undang dunia. Karena itu menurut mereka adalah salah satu apa? Cagar alam yang dilindungi. Dalam Islam tidak mengapa bagi orang kafir orang musyrik, ya korek saja, campak di mana-mana. Itu hukum menggali kuburan. Pada dasarnya hukum menggali kuburan terhadap orang muslim tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Kecuali ada beberapa sebab yang diperbolehkan. Ini baru-baru ini di Indonesia ada kejadian 80 kuburan dikorek. 80 kuburan dikorek, kenapa? Tanpa individualnya dikorek oleh orang-orang yang jahat supaya tempat itu dijadikan mall kah apakah.
Ini akan datang mulai. Kita zaman sekarang nih, ya, hidup pun tak tenang, mati pun tak tenang. Zaman sekarang berhadapan dengan orang-orang rakus, hidup tak tenang, mati tak tenang. Apa pasal mati tak tenang? Udah kita dikuburkan pun dikorek orang juga kita. Kan aib itu. Selama ini jogetnya panjang, sopannya besar, berjubah, orang pikir dia akan tak hancur. Tiba-tiba tengok tulang. Itu aib itu. Rupanya tak ada apa-apa, tak walinya rupanya. Aib. Tak boleh dibuka sebenarnya lagi itu tak. Kecuali dalam keadaan yang diperbolehkan. Bagaimana keadaan yang diperbolehkan? Contoh, ya, pas lagi menguburkan kuburan tersebut, tiba-tiba baru teringat rupanya cincinnya jatuh sana. Cincin mahal. Korek. Cincin perempuan lah atau cincin laki-laki. Biasa cincin laki-laki tak mahal dari situ tak apa. Atau baru teringat di tangannya itu ada cincin emas. Terlupa mereka yang ngambilnya. Atau ada amanah orang lain, emas dimasukkan ke dalam perutnya. Atau di sini ada emasnya, di giginya ada emas. Lupa mereka untuk mengambilnya. Itu korek saja, ambil. Tak mengapa, karena ada emas. Itu hak orang lain itu. Kalau emas dia pun hak orang lain. Hak warisan. Korek tak mengapa. Kalau umpamanya, ya, perkuburan tersebut dekat dengan air, hanya berapa jengkal atau hanya berapa langkah lagi akan dihancurkan oleh air sungai. Maka secepatnya dikorek, dipindahkan ke tempat yang lain. Itu boleh. Ya. Tapi kalau dikorek karena dia itu meninggal dunia dalam keadaan apa? Meninggal dunia dalam keadaan hamil. Kemudian dikorek dia untuk buat macam-macam, nah, itu haram. Itu orang-orang Jawa banyak buat begitu. Atau anak kecil baru meninggal. Nah, anak kecil baru meninggal. Berapa bulan? 9 bulan atau 10 bulan meninggal dia. Itu banyak orang-orang Jawa korek malam-malam. Makanya yang macam-macam seperti itu di kampung banyak tukang korek, mesti dijaga. Haram pun. Tsumma bil kharabi pasuliat, kemudian bangunan yang rusak, bangunan yang sudah lama itu diratakan semua. Itu boleh. Wabinakli pakuti'a, dan dengan pohon-pohon kurma dipotong semuanya. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita mau membangun silakan semuanya boleh diangkut, korek semuanya. Ini kata ini kan pohon kurma, kita tidak boleh potong dia. Ini kan juga termasuk daripada makhluk Allah katanya. Nah, itu terlampau bodoh. Nah, dari sini kita mengatakan Rasulullah hancurkan semuanya atau potong semuanya. Ya, pepohonan atau batang-batang itu dipergunakan untuk hal-hal yang lain. Wasapun nakhla qiblatal masjid, maka beliau ya susunkan pohon kurma tersebut di bagian daripada kiblahnya masjid. Jadi dengan demikian kita mengetahui awal masjid itu dibina dengan apa? Dengan tiang-tiang kurma. Ya, dengan tiang-tiang kurma. Kemudian atapnya itu daripada daun-daun kurma. Di atas ada pelepah dan daun-daunnya. Jadi kalau hujan, karena jarangnya sana hujan. Kalau hujan, ya, itu becek. Sebab itulah kalau Rasulullah kata hujan di sana, enggak disuruhkan sholat jemaah di masjid. Sholat jemaah di mana? Di rumah. Itu udurnya. Kalau di Malaysia ini nggak ada udurnya. Karena kebanyakan orang semua punya kereta. Bila meninggal bila adzan boleh pergi ke masjid tanpa basah.
ada payung. Kalau di Indonesia masih banyak restoran tak punya kereta, nah. Jadi kalau pergi pun basah semuanya. Belum lagi sampai ke masjid sudah basah badan semua. Ini masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id bin Al-Khudri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu ad-dajjal wa huwa muharramun alaihi ay yadkhula niqab al-Madinah. Turunlah Dajjal. Ya, Dajjal ini sebagaimana kata Rasulullah SAW, setiap para nabi-nabi telah mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Kecuali bahwasanya Dajjal itu adalah akan datang pada umat, bagian umatku. Tidak akan datang kepada masa Ibrahim, tidak akan datang kepada masa Nuh, tidak akan datang pada masa Musa, Isa. Tapi mereka tetap memperingatkan bagaimana dahsyatnya Dajjal. Kita kadang-kadang yang melihat ada benda-benda yang hebat-hebat di Dajjal nih. Baru-baru ini kan ada seseorang daripada India yang hebat yang boleh menghidupkan orang kan? Apa namanya itu? Pakaiannya pakaian kuning, orang Buddha, orang Hindu. Kita kata Dajjal, kata. Itu tidak Dajjal. Pada akhirnya kan mati dia. Dajjal itu mati hanya di tangannya Nabi Isa. Cuma biar tahu Dajjal ini terbagi dua, Dajjal kecil, Dajjal besar. Setiap Dajjal profesinya memutarbalikkan fakta. Hak batil, batil jadi hak. Api itu sebenarnya air, air itu sebenarnya api. Itulah profesi daripada Dajjal. Kalau kita sama ada kita ulama atau kita orang yang biasa, manusia biasa, profesi kita tukarkan hak kepada batil, batil kepada hak, Dajjal itu. Makanya ulama-ulama su' itu termasuk Dajjal, karena mereka sudah memutarbalikkan fakta. Ya. Dikatakan juga dengan Dajjal yang kecil, belum lagi Dajjal yang besar. Karena Dajjal yang besar, coba kita bayangkan, ada orang mati, dia dapat hidupkan orang tersebut. Dahsyat itu. Kalau kita punya iman seperti ya tebalnya kulit bawang, langsung kita yakinkan dia Tuhan. Ya. Karena manusia itu suka dia dengan yang ganjil-ganjil, yang ajaib-ajaib suka. Coba kita bayangkan kalau ada seorang ulama, alim, tapi kamu tidak pernah melihat dia itu terbang. Tapi kamu tidak pernah melihat dia itu jalan di atas air. Dia tidak pernah melihatkan kehebatannya, diam saja dia. Kira-kira kamu mau ngaji gak sama dia? Banyak gak orang sama dia? Biasa aja kan? Tapi kalau sekiranya kita tengok seorang alim, nampak karamat dia, boleh jalan begini, boleh doa makbul dan sebagainya, kita paling banyak itu ngaji sama dia. Kenapa kamu ngaji sama si Polan? Oh, dia itu sahibul karamah. Sahibul karamah, makanya mengaji. Padahal belum tentu yang punya karamah itu lebih bagus dibandingkan orang yang punya karamah. Karena yang nggak punya karamah kadang-kadang memang Allah nggak nampakkan karamahnya, tapi dia sebenarnya di sisi Allah lebih tinggi. Kenapa? Karena takut terfitnah. Takut terfitnah. Ini yang kita katakan kepada Syekh kita dahulu, tanyakan sama Syekh Safar, gurunya Syekh atau muridnya daripada Syekh Jabir, anak murid Syekh Abdul Qadir bin Shafir. Jadi, apa katanya? Ketika saya tanyakan, si Polan itu karomahnya bagaimana? Dia jawab, jangan tanya-tanya karomah. Bila kamu tanya karomah, berarti kamu akan membedakan di antara ulama. Sehingga penghormatan kamu di antara ulama tidak akan pernah sama. Kamu hormati ulama menurut sesuai dengan keadaan yang punya karomah. Padahal ulama yang kamu tak hormatkan itu lebih tinggi sisi Allah.
Kita suka dengan yang ajaib-ajaib. Dajjal ini juga banyak keajaibannya. Maka sebab itulah berhati-hati kita dengan keajaiban. Kadang-kadang itu adalah salah satu karomah. Kadang-kadang juga bukan karomah, keluar daripada wali-wali syaitan. Macam di Pulau Jawa banyak itu macam-macamnya. Kalau di Indonesia ada namanya permainan potong kepala. Dipotongnya kepala, dibawanya keliling-keliling kepala itu. Kalau yang punya lemas hati jantung itu jangan nonton. Dibawa keliling-keliling, masih hidup lagi dia. Waktu sambungkan dia lagi. Kemudian berdiri. Itu sihir, ya, sihir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan Dajjal masuk ke kota Madinah dan Makkah. Karena di pintu daripada kota Madinah itu adalah terdiri daripada para malaikat. Sekarang pintu daripada kota Madinah itu terdiri pada orang-orang Saudi yang kadang-kadang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, puak-puak Wahabi. Masuk pakai apa? Paspor. Paspor itu bid'ah. Paspor bid'ah. Yang pakai iqamah bid'ah kan? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak pernah zaman dahulu, ya, kalau orang mau pergi ke Madinah atau ke Mekah dihalang. Ada itu hadis-hadisnya itu kalau dibukakan semua para ulama beliau. Enggak boleh kita menghalangi orang pergi ke Mekah atau ke Madinah. Yanzilu ba'da sibaghi allati bil Madinah, maka dia turun, ya, ke suatu tempat yang tandus dekat dengan kota Madinah. Wa yakhruju ilayhi yawma idzin rajulun huwa khairun nasi aw min khairin nasi. Maka kedualah kepada Dajjal itu ketika itu seorang laki-laki yang sebaik-baik manusia. Ketika itu dia sebaik-baik manusia atau daripada sebaik-baik manusia. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya yang dikatakan dengan min khairin nas, ya, karena waktu itu Dajjal turun, Nabi Isa itu belum lagi turun. Sudah dekat-dekat dengan apa, baru Nabi Isa turun dan dia akan bunuh Dajjal. Nabi Isa itu turun dengan hadis yang mutawatir. Bahkan Albani sendiri mengumpulkan hadis masalah mutawatirnya Dajjal dan mutawatirnya Isa. Di antaranya lagi hadis tentang masalah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ada, Dajjal pun datang. Setelah Imam Mahdi memerintah dunia ini dengan keadilan, tak lama datanglah Dajjal. Tapi Imam Mahdi tidak mampu menghancurkannya. Kenapa tidak menghancurkannya? Karena takdir memutuskan yang membunuh Dajjal adalah Isa. Sebab itu ketika waktu Rasulullah bersama dengan Umar dan Sahih Bukhari ini datang melihat seorang anak yang mirip Dajjal. Kata Rasulullah, dia mungkin dia Dajjal. Maka Umar kata, izinkan Rasulullah SAW aku bunuh dia. Kata Rasul, jangan, tidak akan mungkin kau bunuh kalau memang dia itu Dajjal. Dan kalaupun dia tidak Dajjal, tidak ada kebaikan dia bagimu. Kenapa? Karena keputusan memang Allah putuskan bahwasanya yang membunuh Dajjal itu adalah. Jadi sebenarnya begini, kita ini hampir sama seperti film wayang. Sutradaranya sudah menulis segalanya. Sutradaranya setelah menulis segala alur cerita, siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu sudah ada dia. Jadi sudah diputuskan bahwasanya yang akan membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebab itu kata Rasulullah kepada Umar, jangan, karena kalau dia bukan Dajjal tidak ada manfaat bagimu pembunuhannya, dan kalau dia Dajjal kamu tidak akan mampu membunuhnya. Dan hadis yang bersangkut paut dengan Imam Mahdi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah memutuskan memang ada Imam Mahdi dari keturunan Sayyidina Hasan, ibunya Sayyidina Husain.
Tapi kita lihat ada kalangan orang yang ya mengingkarkan hal tersebut.